Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah zul maghfirati wa rahmah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibur risalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi waj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul adzim. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang selalu memberikan kepada kita ketabahan dalam menghadapi berbagai kondisi hidup. Maka oleh karenanya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kondisi hidup itu mencakup ke dalam baik itu kelapangan maupun kesempitan. Allah tetap membuka jalan bagi kita untuk memohon pertolongan dan meletakkan asa ataupun harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berkat rahmat Allah pun kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini di Jumat yang sangat berkah ini dalam keadaan sehat. Jamaah yang mulia, diberikan kekuatan untuk terus berjuang serta dianugerahi rezeki yang selama ini menopang kehidupan kita dan keluarga kita, jamaah yang dimuliakan Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan yang membimbing kita menuju keimanan, mengajarkan kita tentang kesabaran ketika kita menghadapi kesulitan ataupun musibah, serta menunjukkan bagaimana hati tetap teguh meskipun diuji oleh beragam keadaan. Semoga rahmat yang sama juga tercurah kepada keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umat yang tetap berusaha mengikuti jalan yang sudah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau ajarkan. Marilah kita bersama-sama memperkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ketakwaan adalah pegangan yang menjaga kita ketika keadaan sulit dan menjadi penopang ketika jalan hidup terasa berat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dalam Quran surat Al-Hadid ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman,
bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah menganugerahkan kepadamu dua bagian dari rahmatnya dan menjadikan cahaya untukmu, yang dengan cahaya itu kamu berjalan serta Dia mengampunimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita memasuki tahun baru Hijriah. Tentu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia yang sudah diciptakan oleh Allah dan dibimbing oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita bermuhasabah diri, mengevaluasi diri, apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan. Tentu jemaah yang mulia, mari kita rubah beribadah kita yang selama ini mungkin, atau berdoa kita yang selama ini kadang belum lengkap atau belum sempurna. Mari kita sempurnakan di tahun baru hijrah ini dengan baik, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di tengah musibah yang melanda kita semua hari ini, jemaah yang dirahmati Allah, di provinsi Aceh dan khususnya di Tanah Gayo yang kita cintai ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ketika kita menghadapi rangkaian bencana yang menguji kesiapan dan kebudayaan kita sebagai satu bangsa, kita melihat hari ini banjir, longsor berkali-kali, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini diselesaikan, diuji oleh Allah lagi. Setelah itu diselesaikan, maka diuji lagi. Maka oleh karena jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan cuaca ekstrim yang mulai muncul silih berganti di berbagai tempat di daerah tinggi Gayo ini, jemaah yang dirahmati Allah, kita menyadari bahwa perubahan iklim memperburuk kondisi alam kita yang rusak mungkin akibat ulah kita, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya semuanya terjadi seakan-akan kita diajak untuk lebih peduli, lebih bersatu, lebih rendah hati di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang hari ini kita diuji, jemaah rahmat Allah. Tidak perlu saling menyalahkan, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bangkit bersama. Mari kita bangun Tanah Gayo Aceh Tengah yang kita cintai untuk bisa bangkit kembali. Karena Gayo ini adalah berjuang, bangsa yang berjuang, yang tidak mau terkungkung. Gayo ini, Aceh Tengah ini tidak mau terkungkung. Kita tetap adalah orang yang mau berjuang, terutama kepada negeri dan keluarga kita, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya kita melihat bagaimana kerusakan akibat bencana alam yang membuat warga saudara kita kehilangan rumah, pekerjaan dan sanak saudara. Kita menyaksikan bagaimana mereka berusaha bertahan dengan tenaga yang tersisa, sehingga sudah selayaknya kita merasa terpanggil untuk membantu, meski dengan kontribusi kecil sekalipun, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kita tidak sanggup sendiri. Kita tidak sanggup sendiri, jamaah yang dimuliakan Allah. Pimpinan kita tidak sanggup sendiri. Pemerintah tidak sanggup sendiri. Maka oleh karenanya mari kita bergotong royong untuk membangkitkan kembali semangat Tanah Gayo yang kita cintai ini, semangat keluarga kita, masyarakat kita yang hari ini kondisinya sangat-sangat menyedihkan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita sadari itu, mari kita berkontribusi walaupun sekecil apapun yang kita berikan kepada negeri ini, kepada saudara kita, jamaah yang dirahmati Allah. Seperti apa yang kita dengar, seperti apa yang kita baca dalam kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, seorang nabi rasul Allah yang ketika itu dilemparkan oleh Raja Namrud ke dalam api. Ada seekor burung pipit yang ditertawakan oleh cicak pada kisah itu, jemaah rahmati Allah. Apa yang kamu perbuat itu, burung pipit, dengan paruhmu yang kecil? Karena burung pipit ini berbuat mengambil air dengan paruhnya yang kecil, menyiramkan ke dalam api yang membara, yang membakar Nabiullah Ibrahim alaihi salam, jemaah rahmati Allah. Apa yang disampaikan oleh burung pipit?
walaupun badan saya tidak sebesar apa yang kamu bayangkan wahai cicak, tapi ketika Allah menanyakan kepada saya, apa yang sudah kamu perbuat untuk saudaramu, untuk Rasulku, tentu saya mampu menjawab, kata burung pipit. Walaupun yang saya taburkan air yang setitik itu sedikit, tapi bermanfaat dan saya bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karenanya jemaah rahmati Allah, inilah menjadi pelajaran kita. Tidak banyak walaupun sedikit, tidak mampu dengan fisik, tapi dengan pemikiran. Mampu, tidak mampu dengan pemikiran, mungkin kita berkelebihan materi, mari kita sedekahkan materi kita untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara kita yang lagi sulit tertimpa musibah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karenanya jemaah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain itu kita juga harus menyadari bahwa melalui solidaritas kita dalam bentuk warga jaga warga merupakan kekuatan yang sebaiknya selalu hidup dalam diri kita, umat Islam yang sudah dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi jemaah yang mulia, di balik semua musibah yang telah terjadi, seakan kita diajak kembali merenungi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 tentang ujian berupa rasa takut, lapar, kehilangan harta, jiwa dan hasil usaha dari ladang serta perkebunan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wan naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirish sabirin. Yang maknanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, musibah bagi orang-orang yang beriman seperti yang dijelaskan dalam ayat yang Habib bacakan merupakan kepastian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa takut, kurangnya makanan, hilangnya harta, berkurangnya jiwa dan sedikitnya hasil bumi adalah bentuk ujian yang pasti datang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Syekh Wabah Al-Zuhaili dalam kitab Tafsirul Munir jilid 2 halaman 40, yang artinya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala bersumpah seraya berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155, demi Allah, wallahi kami sungguh akan menimpakan kepada kalian, wahai orang-orang beriman, sebagian ujian berupa sedikit rasa takut terhadap musuh ketika berperang, kelaparan akibat kekeringan dan paceklik, berkurangnya harta karena hilang, berkurangnya jiwa karena kematian saat menghadapi kaum kafir, dan sebab-sebab lain seperti yang kita rasakan hari ini, seperti bencana alam, hidrometeorologi yang kita rasakan hari ini, serta berkurangnya hasil bumi karena sedikitnya panen atau bisa panen tapi harganya tidak yang seperti kita inginkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, musibah seperti ini atau bencana alam yang kita rasakan hari ini merupakan salah satu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun sering kali penyebabnya timbul mungkin dari keserakahan kita, timbul dari mungkin keserakahan kita sebagai manusia, namun hal yang paling penting untuk saat ini ialah berusaha sabar atas apa yang terjadi, mengikhlaskan apa yang hilang, tetap mengusahakan hal yang baik dan mengevaluasi apa saja yang sudah kita berbuat kepada sesama kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, terutama di Aceh Tengah ini, tanah gayo yang kita cintai ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan dan alam semesta raya ini, apa yang sudah kita berbuat. Selanjutnya jamaah yang dirahmati Allah, dengan bersabar dan tetap berjuang di tengah musibah seperti tatkala dilanda bencana alam, kita pasti akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Allah berfirman, lanjutan dari surah Al-Baqarah 155, yang maknanya
sampaikanlah wahai Nabi Muhammad kabar gembira kepada orang-orang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. Al-Baqarah 156. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Al-Baqarah surah 157. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir khutbah ini kita harus sadar bahwa setiap musibah dan bencana alam adalah ujian yang datang dengan penuh hikmah. Kita diajarkan untuk jangan pernah berputus asa, tetap bersabar dan terus berjuang memperbaiki keadaan. Ujian Allah pada hakikatnya dapat menguatkan kita, mengokohkan iman, dan mengingatkan kita bahwa pertolongan Allah selalu dekat bagi setiap hamba yang senantiasa bertawakal kepadanya setelah berusaha dengan maksimal. Namun di sisi lain, musibah juga menjadi cerminan bagi kita semua. Banyak bencana terjadi bukan hanya karena faktor alam, tetapi juga mungkin akibat ulah kita sebagai manusia yang serakah dan merusak keseimbangan lingkungan. Maka karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tidak saling salah menyalahkan. Mari kita bangkitkan kembali Tanah Gayo yang kita cintai ini. Kita wajib melakukan evaluasi pola hidup kita. Mari kita bersahabat dengan alam dengan cara mengelola dan memperlakukan alam dengan baik, serta menetapkan kebijakan yang lebih baik. Semoga Allah membimbing langkah kita menuju perubahan yang lebih baik dan lebih berkah ke depannya, khususnya untuk Tanah Gayo yang kita cintai. Pulih kok gayuku. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wazikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasulahu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu alazim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un karim muhibbu da'wat faya kadiyal hajat. Allahumma taqabbal amalana ya rabbal alamin. Allahumma wajib alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aslih wuluta umurina ya rabbal alamin waj'alna minat tawabina waj'alna minal mutatahhirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'izzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis salat.